Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, alhamdulillah dengan karunia dan kasih sayang Allah, hari ini saya bersilaturahim dengan orang yang luar biasa, orang yang hebat ya, dengan keilmuannya, dan alhamdulillah hingga sampai menempati sebuah posisi di sebuah perusahaan BUMN namanya Askrindo. Beliau ini adalah Direktur Kepatuhan, Direktur SDM dan Manajemen Resiko. Dan hidup ini, sahabat-sahabatku, memang pasti berhadapan dengan resiko. Ada sebuah kalimat high risk, high return. Saya menyebutnya high risk, high rezeki, Pak. Ya kan, bahwa orang yang resikonya tinggi, biasanya rezekinya banyak ketika mampu mengelola. Jadi di samping saya ini namanya Pak Kun Wahyu Wardana, ya, Direktur Kepatuhan, Direktur SDM, Direktur Manajemen Resiko Askrindo. Menurut Pak Kun, ya, kaitan dengan Gen Z nih saat ini, karena nih ini adalah generasi yang luar biasa, tapi ini harus juga kita memberikan perhatian secara serius karena mereka ini cerdas tapi sulit diatur. Dan kalau di Askrindo ini Gen Z ada berapa persen? Dan apa kira-kira nasihat untuk mereka? Ya, kalau seperti Prof tadi bilang ya, bonus demografi, harusnya kalau bonus itu ujungnya harusnya membawa kebaikan ya. Membawa hal-hal yang positif ya. Di Askrindo sendiri saja kita untuk Gen Z itu sudah mencapai sekitar 70%. Masya Allah, banyak sekali ya. Sudah plus milenial ya. Z dengan Y ya, Z dengan Y itu kurang lebih 70%. Itu cukup banyak. Dan sebenarnya sih memang tidak bisa dinafikan sih stigma yang muncul terhadap mereka bahwa generasi ini ya, Z maupun milenial Y ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. X, baby boomer, beda gitu. Saya pikir itu satu hal yang memang wajar adanya. Betul. Karena setiap zaman akan melahirkan generasinya masing-masing gitu ya. Baby boomers yang mungkin dengan kondisi masa ketika itu yang mungkin belum mengenal ya era digital, yang belum mengenal situ, yang berorientasi mungkin lebih kepada prosesnya. Betul. Gitu. Begitu pula mungkin X yang sudah mulai masuk ke era yang mulai mengenal digital gitu, pun juga masih mengutamakan pada proses. Nah begitu masuk generasi Z dan Y gitu yang sudah boleh dikatakan sebagai native ya, digital native, tentu pasti akan berbeda. Betul, gitu. betul. Menurut sebagian para ahli mengatakan bahwa mereka ini lebih berorientasi kepada hasilnya. Betul. Proses diabaikan. Proses diabaikan. Diabaikan. Dan sebenarnya banyak juga sih riset-riset yang mengatakan sebaliknya bahkan. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka ini generasi strawberry kan. Strawberry itu analogi yang menunjukkan bahwa sebuah buah yang begitu indah tapi mudah busuk, mudah rusak. Betul. Nah itu dianalogikan seakan-akan generasi ini strawberry gitu ya. Mungkin ada benar ada tidaknya, tapi saya sih hanya mencoba melihat dari sisi kacamata bahwa kita diciptakan oleh Allah itu dengan sebaik-baiknya penciptaan. Betul. Yang kedua bahwa kita adalah khalifah fil ard. Dan itu berlaku terhadap seluruh generasi. Iya, menurut saya sih. Hanya tinggal kemudian ini generasi Z, generasi Y, tanggung jawab adalah generasi yang sebelumnya. Karena mereka hadir kan kita yang punya tanggung jawab untuk mendidik dan membina mereka. Nah sekarang saya nih tadi pagi buat tulisan, judulnya adalah Darurat Kenakalan Remaja. Yeah. Dan itu remaja begitu sangat luar biasa, mereka melakukan tindakan-tindakan yang brutal di luar nalar kita gitu kan. Ada anak yang membunuh orang tuanya, ada yang bahkan melakukan pemerkosaan terhadap orang tua, ada murid melawan gurunya gitu kan. Gimana menurut pendapat? Ya, memang era sekarang kan semuanya accessible ya, mudah diakses. Informasi itu membanjiri kita semuanya. Jadi terhadap generasi Z maupun Y yang kalau kita tidak berkali dengan kecerdasan bagaimana mencerna informasi pasti akan terpapar itu. Betul. Karena media sosial bisa menyajikan semua hal dari yang paling baik sampai dengan yang paling keji bisa didapatkan di situ. Jadi menurut saya sih memang ini tetap ada peran dari orang tua untuk betul-betul menginternalisasi values-nya sehingga kemudian mereka
punya kecerdasan, punya filtering ketika bermedia sosial gitu. Jadi bukan lagi saya pikir eranya dengan pendekatan yang dulu selalu mengatakan ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi mungkin sekarang adalah bagaimana mendidik mereka, bagaimana memanfaatkan media yang ada, bukan menghindari media yang ada. Kemudian yang kedua, menurut hemat saya sih, ruang dialog ya orang tua dengan generasi menjadi sangat penting. Termasuk mendiskusikan apa sih yang ditonton di medsos itu menjadi sangat penting untuk menemukan titik values mana yang kemudian harusnya menjadi prinsip hidup dari anak muda. Dan ketiga, hemat saya sih memang era sekarang ini justru malah menjadi semacam kita sebagai orang yang berada generasi sebelumnya dituntut untuk juga mau menjadi learner, pembelajar tetap gitu, bahwa memang kita harus mengerti dunia mereka gitu. Kalau media sosial sedemikian menariknya, berarti kita pun juga sebagai orang harus lebih menarik ya, dalam menjadi kawan, teman diskusi dengan mereka ketika mereka mungkin membutuhkan kehadiran kita juga sih. Sahabat-sahabatku, luar biasa dengan nasihat yang disampaikan. Mungkin memang tidak terlalu panjang, tapi mengena. Memang betul seringkali kita menganggap apalagi orang tua bahwa saya ini yang berhak untuk menentukan hitam putihnya anak kan. Padahal sekarang anak-anak dibesarkan oleh media kan. Yang kemudian kita sebagai orang tua hanya sekedar menyalahkan anak di kamar main handphone, kitanya nggak ngerti. Betul. Iya kan, main laptop segala macam. Sebab itulah pesan dari saya, ini harus tingkatkan BTP, Pak. Apa itu? Bacaan, tontonan, dan pergaulan. Singkatannya BTP. Iya kan? Bukan BTS. Bukan. Bacaan, tontonan, pergaulan. Jadi orang tua harus tingkatkan itu BTP-nya. Bacaannya update ilmu, ya kan? Kemudian tontonannya harus sesuaikan dengan anak-anak yang sekarang ini supaya mereka itu juga asik. Nah, kita pun asik, kemudian kita bisa mendekat sama mereka. Kemudian pergaulan anak-anak harus kita perhatikan, termasuk kita nih. Kadang-kadang kita mengabaikan pergaulan kita dengan anak-anak kita. Anak-anak asik dengan gaul, kita asik dengan gaulnya sendiri. Ya, akhirnya mereka sendiri. Jangan gitu ya. Setuju Pak ya? Betul, setuju Prof. Dan lagi-lagi mungkin saya ini aja sih Prof. Sebenarnya juga kita tidak seperti terkejut sih sebenarnya generasi kita seperti ini ya, melihat mereka. Karena bukankah Ali bin Abi Thalib pernah nasihati kita kan bahwa didiklah anak sesuai dengan zamannya. Betul. Atau Khalil Gibran pernah mengatakan bahwa anakmu itu bukan milikmu, dia menjadi milik masa depan. Betul. Jadi kalau kita berangkat dari awareness itu, harusnya sudah men-trigger kita untuk melihat konteksnya, gitu, bahwa mereka sudah hidup di era digital ya, pendekatannya sangat-sangat berbeda yang kita dulu. Kemudian yang kedua sebenarnya kalau melihat dari sisi positif ya, Prof, ada penelitian yang pernah dilakukan oleh Deloitte ya, tentang generasi ini, millennials dan generasi Gen Z gitu ya. Nah, kalau kita lihat penelitian itu menarik karena dia mengatakan bahwa generasi ini adalah generasi yang berani memberontak. Gitu. Memberontaknya dia adalah karena dia merasa bahwa nilai-nilai dalam lingkungan kerjanya itu dan atasannya itu berbeda dengan nilai-nilai yang diyakininya, dan itu nilai-nilai terkait dengan concern terhadap kemanusiaan, concern terhadap lingkungan. Nah, bukankah ini nilai-nilai yang bagus sebenarnya? Nah, kan tinggal kemudian bagaimana generasi antar generasi ini bisa memahami, direlatekan ya. Iya, jadi artinya generasi Z ini pun juga punya prinsip yang saya pikir juga itu prinsip hidup yang positif. Tinggal kemudian bagaimana kita merelatekan ya, bahasa Prof tadi merelatekan dengan bagaimana generasi yang ada untuk memboosting ya concernnya mereka dengan skillnya mereka ya, kompetensinya mereka untuk menjadi sesuatu hal yang produktif. Bahkan ada satu buku juga menurut saya sih menarik, itu judulnya Rebel Talent. Penulisnya itu Francesca Gino, seorang profesor dari Harvard. Dia menjelaskan generasi pemberontak itu bukan berarti generasi yang negatif, karena memberontaknya mereka itu adalah memberontak dari status quo. Yang mereka ingin lahirkan adalah sebuah values. Gitu. Nah, saya pikir tinggal bagaimana aja kita mengoptimalkan. Jadi sebab itulah maka kadang-kadang orang tua yang sangat ego, dia menganggap bahwa masa lalu yang dia alami dan dia anggap sukses seolah-olah itu cocok untuk generasi saat ini, padahal belum tentu ya. Belum tentu. Makanya kemudian berontak gitu kan. Berontak. Padahal dan kemudian orang-orang yang kemudian tidak BTP itu
tidak bacaannya diupdate, ya kan, kemudian tontonan diupdate, pergaulannya diupdate, kemudian dia menganggap bahwa anak ini bermasalah nih, padahal belum tentu ya, belum tentu. Jadi sahabat-sahabatku, demikianlah obrolan kita singkat, mudah-mudahan ini menjadikan sebuah renungan, menjadi sebuah pembelajaran bagi para orang tua yang hidup saat ini, sehingga kita ke depan generasi yang ada di Indonesia menjadi Indonesia emas di 2045, sehingga Indonesia jangan sampai hanya tinggal nama sebagaimana layaknya Nusantara ya, yang dulu hebat sampai ke Thailand, Singapura, Malaysia, itu dulu di bawah Nusantara, sekarang hanya tinggal nama. Jangan sampai kemudian Indonesia hanya sekedar sebutannya dulu ada pernah Indonesia gitu. Kita cinta Indonesia, kita cinta NKRI, dan kita jaga, mudah-mudahan ini tetap eksis. Terima kasih Pak Kun, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.